Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, dimanapun sahabat berada dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa kembali di video Taksaka Bonsai edisi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya sedang bermain bonsai di malam hari ya, sambil ditemani segelas kopi. Untuk bahan loa on the rock ini saya lihat sudah perlu penanganan sedikit sahabat ya. Terakhir untuk pensettingan bahan ini sekaligus pengarahan gerak dasar lanjutannya sudah saya share ya di video sebelumnya di Taksaka Bonsai. Jadi teman-teman bisa simak di video-video beberapa bulan lalu ya sahabat. Untuk pertumbuhannya lumayan subur, terlihat dari daun-daunnya. Kemudian sudah terjadi pembesaran batang yang cukup baik juga ya, yang cukup cepat juga. Karena saya loss ini bahan di ground ya, saya semi ground ya, dan beberapa akar juga sudah tumbuh tembus ke tanah sahabat. Jadi cukup cepat ya untuk bahan ini. Selain itu karena bahan ini juga tergolong small ya, atau kecil ya. Jadi di sini sudah tumbuh beberapa percabangan dan anak-anak cabang yang cukup banyak. Saya kira akan saya cek ya untuk cabang-cabang dan anak cabang yang tumbuh. Selanjutnya saya akan melakukan pruning sedikit, kemudian mungkin juga seleksi ya, atau pengepresan terhadap percabangan atau batang-batang yang memang sudah cukup ya, saya kira besarnya ya. Jadi kita saksikan sama-sama ya. Untuk pertama kali saya akan melakukan pruning terhadap daun-daunnya sehingga bisa tampak jelas ya untuk pertumbuhan dari cabang-cabang dan anak cabang yang saya harapkan ya. Mudah-mudahan cukup baik ya. Saya perhatikan tadi memang sudah ada beberapa di bagian sini ya, bagian dalam mungkin kurang jelas ya, karena saya hanya menggunakan penerangan lampu seadanya sahabat. Jadi kita coba buka untuk percabangannya ini ya, dimensinya ini, agar lebih jelas terlihat dulu ya untuk percabangannya. Untuk bahan loa satu ini saya peroleh dari hasil dongkelan. Saya cabut dari pinggir tebing, jadi cukup ada karakter gerak dasar yang cukup unik ya, dengan liukan yang cukup bagus atau tekukan yang cukup bagus ya di batang utamanya ini. Jadi sudah saya setting pada video sebelumnya. Kemudian lanjutannya yaitu pengarahan lanjutan dari gerak dasar dengan memanfaatkan percabangan yang tumbuh di bagian ini ya. Sudah saya buka juga untuk kawatnya nih kemarin karena sudah masuk ya. Sembari kita melihat untuk percabangan-percabangannya, kemungkinan saya akan melakukan wiring juga ya terhadap beberapa percabangan yang saya gunakan untuk mahkota nanti, atau batang selentingan ya, seperti di sini ada ya. Ya saja yang ini masih kecil ya, mungkin kita tunggu dulu atau kita kawat longgar saja nanti ya. Ini saya habiskan dulu daunnya ya, biar terlihat ya. Oke baik sahabat, jadi demikian ya, saya sudah kurangi daunnya. Untuk yang kesini ini saya biarkan ya, karena sebentar lagi akan saya press. Saya rasa untuk batang yang ini sudah cukup besarnya. Nanti untuk pembesaran selanjutnya
agar memenuhi komposisi keseimbangan dari batang yang utama ini. Akan saya manfaatkan titik-titik anak cabang yang ada di sini ya sahabat ya. Titik anak cabang ada beberapa di sini yang tumbuh ya. Ini kita maksimalkan dengan cara press ya sekarang ya. Ini akan saya buang karena untuk luas sendiri ketika kita melakukan press batangnya itu akan tetap membesar ya. Apabila sudah ada titik-titik tarikan anak cabang ya seperti di sini cukup banyak, karena untuk panjangnya sendiri tidak akan sepanjang ini ya untuk mahkota ya di bagian ini. Jadi sudah ada titik kerapatan yang cukup saya rasa menyesuaikan dengan ukuran bahan ini. Bahan loa ini ukurannya small ya, jadi kita akan potong ya sekarang ya sahabat. Saya akan lebihkan dulu untuk pemotongannya di bagian ini sahabat, tapi nanti akan lebih pendek lagi ya rencananya, menyesuaikan juga dengan alur atau keseimbangan alur batangnya ini sahabat ya. Saya potong di sini sahabat. Ini akan saya buang. Jadi untuk proses loa ini sendiri saya gunakan metode cut and grow, kemudian pengawatan juga tetap saya lakukan ya untuk membentuk berak dasarnya ini. Kemarin ini sudah saya buka kawatnya ya. Di bagian ini rencana saya gunakan slanting ya, tapi tidak tumbuh maksimal untuk pucuk yang ini ya sahabat ya. Nanti kita tunggu dulu ya, coba saya biarkan dulu. Kemudian di bagian bawah sini ada sebuah batang percabangan yang sudah hampir sama dengan batang induknya ya, batang terusan ke mahkota ini. Ini coba akan saya olah sedikit ya untuk membuat selentingan ke arah depan sini juga ya. Mudah-mudahan bisa cukup baik. Saya akan gunakan kawat saja sahabat. Saya harus mencari posisi yang bagus untuk memasukkan kawat ya, karena masuk ke bagian yang cukup sempit ini, terhalang karang juga. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja sahabat, agar tidak merusak percabangan-percabangan yang lainnya. Ya sahabat, kita gerakkan coba ya. Semoga cukup bagus hasilnya. Saya gerakkan di bagian bawah sini. Jadi demikian untuk batang atau cabang kasketnya sahabat ya. Kita arahkan ke depan sini saja. Sementara saya kira cukup. Kemudian di bagian ini ada juga satu percabangan ya. Percabangan yang tumbuh ini saya belum pasti juga ini akan saya gunakan atau tidak sahabat ya. Mungkin bisa jadi saya potong nanti ke depan. Dan di bagian ini juga saya tunggu dulu ya untuk besarnya ini. Kemungkinan kalau di bagian ini bisa lebih bagus untuk slanting, nanti ini saya buang ya, yang di bagian bawah sini. Tapi di sini sejauh ini cukup bagus saya lihat ya ke depannya. Jadi seperti demikian untuk ya, pengarahannya.
Kemudian di ujung sini ini saya rasa perlu press lagi sedikit sahabat ya. Ini saya press saja lagi sedikit ya, mungkin di bawah sini sahabat ya, agar yang lain di bawah ini yang akan saya gunakan di sini akan lebih pesat untuk pertumbuhannya, untuk press proses cut and grow selanjutnya sahabat ya. Saya buang di bagian sini ya, saya coba potong ya. Oke, saya kira cukup ya untuk proses perawatan bahan bonsai loa on the rock ini ya. Mudah-mudahan hasilnya berkenan. Kita tunggu lagi untuk pertumbuhan, terutama di bagian yang akan saya rencanakan sebagai mahkota ya. Karena untuk ukuran small seperti ini, kerapatan sudah dapat di sini ya, untuk titik-titik pertumbuhan anak-anak cabangnya. Jadi tinggal saya maksimalkan di bagian ini, dan juga untuk satu batang selenting yang pasti nanti ke depan yang mana akan saya gunakan, dan pasti ada pembuangan yang lain lagi terhadap percabangan dan anak-anak cabang di sini ya. Jadi untuk edisi kali ini saya akhiri demikian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekedar sharing kegiatan saya malam hari ini sambil ngopi. Semoga bisa menghibur, dan jangan lupa dukungannya pada sahabat penghobi bonsai, terutama sahabat bonsai pemula yang baru belajar mengenai seni bonsai ini, dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.